pertemuan sama Pak Prabowo kemarin hasilnya membahas apa Mas? Bahas membahas angka deh Mas. Enggak bahas. Kan pertemuannya selama 1,5 jam itu bahas apa ini juga? Rahasia ya. Sampai Rahasia. hari ini Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kantor Gibran ya digeruduk massa, demo kecurangan pemilu 2024 hingga pemakzulan Jokowi. Wow, ternyata kenapa seorang menjadi calon wakil presiden sampai sekarang menjadi wali kota tidak mundur-mundur seorang Gibran begitu kan ya, ada apa begitu? Tuntutan mereka banyak sekali. Emak-emak menuntut bagaimana beras naik ya. Bapak-bapak menuntut bagaimana dugaan-dugaan kecurangan ini diungkap begitu kan. Ada hal sesuatu yang kemudian nuansa politik hari ini melihat dengan adanya di mana-mana begitu, di daerah berbagai apapun begitu kan ya. Ini banyak sekali yang sudah melakukan demo ya. Nampaknya mereka cukup kecewa terhadap terhadap penguasa hari ini, terhadap Pak Jokowi begitu kan. Apa-apa mahal. Walaupun Pak Jokowi sekali membantah bahwa beras itu sebenarnya tidak mahal, katanya begitu kan ya. Jadi artinya kita lihat saja nanti bagaimana masyarakat apakah turun yang lebih besar lagi begitu. Karena nampaknya kalau hanya ya demo sana sini itu kan solusinya sangat kecil sekali ya, karena pemerintah hari ini tidak bisa mendengarkan soal itu begitu kan. Maka kesalahan fatal seseorang itu memilih seorang pemimpin tapi nyatanya mereka masih ketidakstabilan ekonomi mereka begitu sangat-sangat disayangkan begitu dalam sebuah keluarga, dalam artian bahwa masyarakat memilih salah satu calon tapi ya tetap itu aja, tidak ada solusi untuk menangani beras naik dan sebagainya. Maka yang terjadi apa coba? Yang terjadi ya tidak didengarkan lagi aspirasi oleh rakyat. Mari kita baca ini. Pasti 01 dan 03 katanya begitu kan. Kalau 01 dan 03 kenapa coba? Kan mencari keadilan, hak rakyat di situ kan wajar begitu kan ya. Bahkan yang bikin doi jadi ngambek katanya begitu kan. Ini masalah ditanya masalah soal soal Prabowo Gibran, jawabnya rahasia begitu kan ya. Jadi si Gibran ini digeruduk oleh massa di situ menuntut keadilan, bagaimana ya beras naik, apapun naik di situ begitu. Lihat saja ini. Jokowi dan keluarganya ini semua kenapa ya begitu. Kira-kira perasaan istrinya si Jokowi ini gimana? Kadang ya lucu kalau mereka demo itu juga milih 02. Anjay, tulisannya beras naik, emak-emak nggak mau dinaik. Ya dinaiki, bapak-bapak pusing 7 keliling. Itu komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Beras naik, emak-emak nggak mau dinaiki katanya begitu kan. Itulah intermezzo politik hari ini begitu kan. Bayangkan. Jadi kalau kita melihat dengan demo-demo sekarang, tidak hanya di DKI Jakarta, ya di DPR RI, ya di Jawa Timur, di Surabaya, ya di berbagai daerah lainnya banyak demo-demo hari ini begitu. Akibatnya banyak yang tidak puas di situ begitu kan ya. Tidak puas dengan adanya cawe-cawe yang begitu kuatnya begitu kan sekarang ini begitu. Maka yang saya katakan bahwa kalau memang ada nuansa dugaan-dugaan kecurangan yang ada, ya masyarakat jangan tinggal diam begitu kan. Bahkan ya tetap saja bakalan dilantik Oktober nanti. Nggak percaya katanya begitu kan. Silakan mau dilantik apapun ya silakan begitu kan. Tetapi hak angket ini tetap bergulir hari ini begitu untuk menunjukkan bisa saja tuntutan-tuntutan mereka mendiskualifikasi seorang Gibran. Bisa saja begitu kan. Nampaknya Gibran mulai tidak tenang begitu kan. Kalau Prabowo mungkin sudah tenang karena ya mereka satu sisi mungkin ya karena memang karena memang nuansanya mereka tidak nuansanya memang seperti ini begitu kan ya, maka
Kalau memang ya dengan adanya kecurangan-kecurangan yang ada yang dituntut, maka kita tunggu saja nanti di KPU begitu. Kantor Gibran digeruduk massa demo kecurangan pemilu 2024 hingga pemakzulan Jokowi. Ini gimana begitu kalau ada pemakzulan ini begitu kan ya? Ini masa aliansi ya Rakyat Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ya demo ini dilakukan merespon dugaan kecurangan pemilu di 2024. Pantauan ya Tempo ya peserta unjuk rasa berasal dari berbagai elemen masyarakat termasuk di dalamnya mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Masa yang berjumlah ratusan orang itu mulai berdatangan ke depan Balai Kota Solo di tengah hujan deras yang mengguyur kota. Bahkan ya aksi unjuk rasa kemudian diwarnai dengan orasi yang dilakukan secara bergantian dan pembentangan berbagai spanduk bertuliskan penolakan terhadap pelaksana pemilu di 2024 yang ditenggarai ada kecurangan. Salah satu poin yang menjadi ya tuntutan para peserta aksi adalah pemakzulan Presiden Joko Widodo. Wow, ini gimana begitu kalau Jokowi dimakzulkan ya jelas gantinya adalah memang Prabowo begitu kan. Tapi bukan tidak mungkin begitu kan ya, pemakzulan ini tidak nyampe lagi 2 bulan begitu. Karena hak angket semuanya di situ masih dalam nuansa dibahas begitu di DPR. Yang punya wewenang di situ kan memang DPR begitu kan. Maka saya amati betul ya dengan adanya hal-hal seperti ini begitu. Bahkan ya karena ini kantor Gibran sudah digeruduk oleh massa di situ ya menuntut bagaimana ya beras bisa turun dan sebagainya. Selain itu demokrasi yang sempat diramaikan oleh kehadiran puluhan pengemudi becak yang turut memperkenalkan poster-poster tulisan aspirasi dan protes terhadap pemerintah. Bahkan adapun peserta lainnya aliansi ya Rakyat Solo menggugat Arsom yang juga menyampaikan tuntutan yang bertuang dalam 3 tuntutan rakyat itu Tritura, yaitu adalah menurunkan harga sembako, mendukung hak angket di PRRI dan mendiskualifikasi pasangan calon paslon presiden dan wakil presiden yaitu nomor urut 2 dan makzulkan Jokowi. Seorang peserta unjuk rasa ya Alfian Tanjung dari Solo Ledor Forum menyoroti kenaikan harga barang ya kebutuhan pokok saat ini yang ditenggarai menjadi salah satu dampak dari pemberian bantuan sosial ya di masa kampanye Pilpres yang terindikasi dilakukan demi mendukung salah satu peserta pemilu di 2024. Menurut Alfian ya aksi turun ke jalan tersebut sebagai bentuk ya penyampaian aspirasi meskipun menyadari bahwa seringkali suara-suara itu tidak didengarkan atau mendapatkan perhatian. Namun ya adalah langkah ikhtiar kecil apapun itu ya kami tetap melakukannya. Jadi sampai hari ini masih banyak sih sebenarnya spekulasi-spekulasi orang yang mengatakan bahwa ya kalau memang ini terjadi angket wassalam ya seorang Jokowi begitu kan. Citra buruk dari seorang Jokowi tidak hanya dinilai oleh masyarakat di Indonesia, justru di kalangan-kalangan orang-orang luar negeri itu begitu. Kenapa? Ada apa Indonesia saat ini begitu kan ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.